Ya, kalau kami berjalan sejauh ini masih sesuai dengan harapan kami, bahwa dahulu pada tanggal 19 masih ingat kami ketika KPK menyatakan dan dalam rilisnya ada uang 200 juta pada hari Senin tanggal 18, dan dalam sidang pra peradilan ini terbukti secara nyata uang yang 200 juta yang dituduhkan ke Pak Bupati itu tidak ada sama sekali. Dan juga berdasarkan keterangan ahli, baik itu ahli pidana Pak Zakir maupun berdasarkan ahli hukum tata negara Pak Margarito Kamis, bahwa memang kualitas alat bukti itu harus diukur di dalam sidang pra peradilan. Dan dalam pembuktian dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak KPK, kami melihat secara kualitas tidak ada bisa yang menjelaskan bahwa Pak Bupati itu melakukan tindak pidana pada tanggal 18 itu. Kemudian juga yang dituduhkan kepada Pak Bupati satu unit handphone iPhone ketika itu jelas dalam sidang pra peradilan terungkap dibeli oleh Pak Bupati di Pekanbaru di salah satu konter yang namanya Asia Ponsel. Itu dibeli pukul 18.00 dan jelas bukan hadiah dari pihak pengusaha. Dan kemudian uang yang ditemukan 17 juta itu juga dijelaskan uang 17 juta itu adalah uang sisa dari uang kebun yang dibawa oleh Pak Bupati. Bahwa Pak Bupati itu membawa uang lebih kurang 30 juta dari Taluk Kontan yang diambil ke orang pengelola kebun sawitnya, dan uang itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang dituduhkan. Jadi sudah clear bahwa baik itu handphone, baik itu uang yang ada pada Pak Bupati senilai 17 juta itu bukanlah merupakan dari suatu peristiwa pidana, baik itu apakah digunakan atau berasal dari peristiwa pidana itu sendiri. Dan juga kami meluruskan bahwa ada akhir-akhir ini berita seolah-olah Pak Bupati melarikan diri. Itu saya bilang berita hoax. Dikarenakan apa? Bahwa Pak Bupati datang ke Polda Riau, saya yang mengantarnya. Dan ketika itu Pak Bupati itu ditelepon melalui ajudan sama istrinya, pihak KPK menggunakan handphone. Istri Pak Bupati meminta Pak Bupati merapat ke Polda Riau. Maka kami mengantarkan Pak Bupati secara sukarela, itu tidak ada yang melarikan diri. Kalau katanya melarikan diri, satu, KPK pada hari Senin tanggal 18 itu tahu Sudarso bertemu dengan Pak Bupati di rumah Pak Bupati. Kalau memanglah KPK niat mau menangkap, mengapa tidak ditangkap di rumah? Satu. Kedua, pihak yang mengikuti itu baru hari Senin malam itu tahu KPK, ternyata pada siang harinya itu sempat juga berhenti bersama-sama Pak Bupati di salah satu masjid di daerah Kota Baru. Mengapa tidak ditangkap ketika keluar masjid itu? Ketiga, Pak Bupati memastikan apakah benar ada orang yang mengikuti dia. Pak Bupati sempat berhenti di salah satu SPBU di daerah namanya Lipat Kain. Orang KPK juga berhenti, sehingga Pak Bupati baru memastikan di daerah Lipat Kain mereka diikuti. Tapi tidak tahu siapa yang mengikuti. Kalau pihak KPK mau menangkap, mengapa tidak ditangkap ketika di SPBU Lipat Kain itu? Di rumah kok. Dan terakhir pada malam harinya Di rumah. ada 2 orang penyidik KPK yang sempat sampai di rumah Pak Bupati di Jalan Kelapa Sawit. Ajudan dan supir sempat menanyakan ke saudara Yusuf dan Abdullah, penyidik KPK itu, Bapak mau kemana? Dijawab mereka, salah jalan, salah gang. Mengapa kalaulah mereka mengatakan Pak Bupati melarikan diri, kan Pak Bupati di rumah, tangkap saja di rumah Jalan Kelapa Sawit itu. Tetapi itu tidak dilakukan. Dan setelah Pak Bupati keluar itu dari rumah bukan mau melarikan diri, mau pergi ngopi, kemudian menelpon saya karena persiapan rencananya hari Selasa itu ada sidang di PN Pekanbaru. Kemudian karena ada telepon dari KPK suruh merapat ke Polda, maka kami datang ke Polda Riau. Dan tambah lagi, kalau kami sudah menyangka bahwa akan ada penangkapan segala macam, uang 17 juta itu tidak pernah kami mau hilangkan. Handphone Pak Bupati yang dituduh hadiah itu, iPhone itu tidak pernah kami hilangkan, kotaknya pun ada sampai saat ini. Jadi kalau dikatakanlah Pak Bupati mau melarikan diri, Pak Bupati mau menghilangkan barang bukti, itu tidak benar sama sekali. Jadi semua barang-barang yang ada pada Pak Bupati waktu pergi itu tetap diserahkan secara baik-baik juga. Maka itu tidak benar. Bang, ini kan dari pihak KPK ini mungkin benar
bahwa nantinya dari pengembalian ini akan ditolak oleh hakim. Itu silakan, kita menghormati saja keyakinan kawan-kawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sebagai kuasa hukumnya Pak Adi Putra Bupati Korupsi tentu berkeyakinan juga bahwa permohonan kami akan diterima. Keyakinan kami ini tentulah kami ukur dari beberapa hari, 2 hari ini proses pembuktian, baik itu pembuktian bukti surat, baik itu juga keterangan ahli atau keterangan saksi. Dan juga yang aneh sama kami itu, rekaman yang diajukan di sini adalah rekaman Sudarso dengan salah satu mantan Bupati Kampar, Jeffrey Nur, yang bercerita tentang kandang ayam, bukan tentang bagaimana suap perizinan perkebunan. Dan tidak ada satupun rekaman yang disodorkan, rekaman itu memuat pembicaraan Sudarso dan Pak Adi Putra itu tidak ada sama sekali. Maka dari bukti-bukti yang ada terungkap dalam sidang Prapit ini dan beberapa keterangan ahli yang kami dengarkan, maka kami juga optimis untuk memenangkan perkara ini. Akan tetapi kami menghormati dan menghargai juga cara pandang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa apa juga yang kami lakukan hari ini adalah upaya menggunakan hak tersangka untuk menguji apakah penetapan tersangka kepada Pak Adi Putra itu sudah sesuai tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka kami kan sesuai hukumnya juga sekarang ini berjalan. Kalau tidak sesuai harapan kan jelas bahwa dalam putusan pra peradilan itu kan tidak boleh, tidak ada upaya lagi. Artinya kita siap dalam perkara ini dan juga siap dalam pokok perkara. Artinya kita sangat siap dalam perkara pra peradilan dan juga siap dalam perkara pokok perkara. Artinya kita dalam 2 tahapan ini kita sudah siaplah untuk mengikuti dan membuktikan bahwa Pak Bupati itu tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan pada Pak Bupati pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2020. Karena Pak Bupati tidak ada sama sekali baik menerima janji atau menerima hadiah pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2020. Putusannya seingat saya hari Senin. Besok agendanya kami menyerahkan kesimpulan pada 8 jam 11 siang.